Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Eka Prasetya dari TBIN 5A dengan nomor induk mahasiswa 12210193099. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data dengan menggunakan teknik bivariate Pearson dan corrected item total correlation dengan menggunakan aplikasi SPSS. Mau tahu bagaimana caranya? Simak baik-baik video ini ya. Uji instrumen pengumpulan data. Kita akan membahas mengenai bagaimana cara pengujian validasi dari sebuah data. Dalam pengujian validasi ini, peneliti biasanya menggunakan dua teknik. Yang pertama, bivariate Pearson, kemudian yang kedua ada corrected item total correlation. Nah, bagaimana cara penggunaan dari kedua teknik ini? Kita akan membahas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Kita klik aplikasi SPSS, kemudian kita klik variable view. Nah, dalam aplikasi SPSS ini terbagi menjadi dua halaman. Yang pertama ada data view, gunanya untuk menginput data-data yang sudah kita dapatkan. Kemudian yang kedua ada variable view. Variable view ini digunakan untuk mengisi variabel-variabel yang kita ujikan kepada responden. Misal kita isi ya, untuk namanya kita tulis item 1, kemudian item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, item 7, item 8, item 9, item 10, kemudian item total. Nah, pada bagian ini, pada bagian desimal, kita buat 0 saja, sebab dalam data view biasanya ada dua angka di belakang koma. Jadi kita bikin 0 saja. Nah, kita bikin 0. Setelah data menjadi 0, desimalnya menjadi 0, kita kembali ke data view. Nah, pada data view kita menginput data yang sudah kita dapat. Misalnya sebelumnya saya sudah mengetikkan pada Excel, misalnya data ini ya, kita copy paste ke dalam SPSS. Kita copy. Nah, ini misalnya data 3, 4 dan seterusnya. Ini misalnya 4 dinyatakan sangat setuju, misal, kemudian 3 setuju, kemudian 2 kurang setuju, kemudian 1 sangat tidak setuju, misal seperti itu. Kemudian bagaimana cara menganalisisnya dengan teknik yang pertama, yaitu bivariate Pearson. Kita klik analysis, kemudian correlate dan klik bivariate. Kemudian item-item ini kita masukkan kepada variable view. Kita masukkan semuanya, kemudian klik OK. Nah, setelah data ini terinput, langkah selanjutnya kita menganalisis data tersebut. Kita terfokus pada item total ini, pada kolom item total. Bagaimana cara menganalisisnya? Kita kembali kepada pernyataan tersebut. Nah, di sini kan tertulis jika R lebih dari sama dengan R tabel, dalam artian uji sisi dengan signifikansi 0,5, maka instrumen tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, jika R kurang dari R tabel, dalam uji dua sisi dengan signifikansi 0,5, data tersebut dinyatakan tidak valid. Pertanyaannya, dari mana kita bisa tahu R tabelnya? Nah, kunci kita pada pernyataan uji dua sisi dengan signifikansi 0,05. Nah, ini jadi patokan kita dalam mencari R tabel. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam R tabel. Ini adalah R tabel. Kemudian kita akan terfokus pada uji dua sisi dengan signifikansi 0,5. Nah, kita cari. Nah, kita terfokus pada ini, tingkat signifikansi uji dua arah dengan
signifikansi 0,05. Berarti kita terfokus pada kolom ini. Nah, bagaimana cara mencari R tabel? Kita gunakan rumus DF sama dengan N-2. N adalah jumlah responden, kemudian kurangi 2. Misalkan tadi jumlah responden adalah 12. Berarti 12 atau N ini dikurangi 2, berarti 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Berarti kita tarik angka 10, ketemu di sini. Kemudian kita tarik ke samping, kemudian ketemu 0,576. Berdasarkan kita tarik garis lurus 0,05. Ini kita ketemu 0,576. Berarti nilai ini kita jadikan patokan dalam menganalisis ketidakvalidan dari sebuah data. Kemudian kita kembali ke output dari SPSS. Kita tertuju pada item total. Nah, dalam item ini terdapat beberapa data yang tidak valid dan valid. Seperti halnya item yang tidak valid itu seperti item 3. Ini kan terdapat titik 429. Berarti item ini di bawah 0,576. Berarti item ini tidak valid. Sebaliknya jika item itu lebih dari 0,576 berarti item tersebut valid, seperti halnya item 4. Ini kan ada titik 791, berarti lebih dari 0,576, bisa dikatakan item ini valid. Kemudian kita membahas mengenai cara atau teknik yang kedua, yaitu correlate item total correlation. Bagaimana cara penggunaannya? Kita kembali ke dalam SPSS. Misalkan datanya tetap seperti ini. Dalam teknik ini kita tidak menggunakan nilai total, jadi nilai totalnya kita hapus saja. Kita hapus. Ini sudah terhapus. Kemudian cara penggunaannya bagaimana? Kita klik analyze. Kemudian skill dan reliable analysis. Nah, kemudian item-item ini kita masukkan semuanya ke dalam kolom item. Kita masukkan, kemudian klik analysis. Klik statistik. Nah, ini semuanya kita centang berdasarkan kebutuhan kita. Kemudian kita continue dan klik OK. Kemudian muncullah data berdasarkan teknik yang kedua. Kita terfokus pada total item statistik, terfokus pada corrected item total correlation. Ini kan terdapat data-data. Bagaimana cara kita menganalisis data tersebut valid tidaknya? Kita kembali ke pernyataan ini tadi. Sebenarnya hampir sama dengan pernyataan yang sebelumnya. Misal kita menggunakan uji validasi dua sisi dengan signifikansi 0,05. Jadi untuk tingkat signifikansinya atau tingkat validasinya kita menggunakan 0,576, sama seperti teknik yang awal. Misalnya seperti itu. Nah, di sini terdapat item-item yang tidak valid. Seperti halnya item 1. Ini kan 0,370, berarti item ini tidak valid sebab kurang dari 0,576. Sebaliknya jika item itu lebih bisa dinyatakan valid, seperti halnya item 6. Item ini kan bisa dinyatakan valid sebab item ini lebih dari 576 karena tertulis 830. Seperti itu. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.